Dan Abdul Ghani Kasubah merupakan cerminan dari kaki tangan spekulan yang tidak pernah mengindahkan. Politik oleh kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara dan permainan spekulan kopra atau pembeli kopra. Entah bos-bos pembeli kopra dari Tionghoa maupun pedagang-pedagang dan tengkulak-tengkulak dalam negara itu sendiri. Memang sebenarnya enggan menyebutkan hidup petani karena petaninya masih menderita, takut tersinggung. Menyebutkan hidup mahasiswa karena mahasiswa masih menderita, anjloknya harga kopra akan dicutikan ataupun akan diperpanjang sampai tanggal 8 Februari. Tapi bukan persoalan ini, bahwa kita tahulah anjloknya harga kopra yang ada di Provinsi Maluku Utara dan pada umumnya Indonesia adalah permainan spekulan kopra atau pembeli kopra, baik pedagang-pedagang asing, pengumpul-pengumpul kopra, maupun tengkulak yang ada dalam negara Republik Indonesia dan daerah Provinsi Maluku Utara, bahkan masuk sampai ke tulang sumsum di desa-desa itu sendiri, yang di-backing oleh tentara, yang di-backing oleh polisi, termasuk kaki tangan yang telah memberangus, memukul mundur gerakan petani kopra yang ada di Halmahera Utara, yang ada di daerah-daerah yang lain. Kenapa ini menjadi persoalan? Meskipun kelapa yang ada di Maluku Utara, kalaupun pemerintah beralasan bahwa APBD, pendapatan asli daerah yang digunakan untuk membiayai APBD tidak mencukupi, itu omong kosong. Kenapa omong kosong? Ini bukan persoalan tidak ada anggaran untuk membiayai, untuk menaikkan harga pagu kopra yang telah anjlok, bahkan mampu menggerogoti nasib petani dan mahasiswa. Tapi memang tidak ada program sama sekali yang dibicarakan di lintas pemerintahan Provinsi Maluku Utara, termasuk pemerintah daerah. Hal ini sengaja didiamkan untuk menjadi kantong kepentingan kampanye, visi dan misi pada pemilihan umum legislatif atau pemilihan gubernur Provinsi Maluku Utara. Kita tahulah beberapa contoh di Halmahera Barat misalnya. Anggaran yang sebenarnya untuk subsidi kelangsungan hidup rakyat diprioritaskan untuk kampanye gubernur. Kita tahulah di mana ada konstitusional yang menjamin sewaktu-waktu di mana kehendak rakyat untuk menuntut kesejahteraan, keadilan, kemakmuran, ada hak diskresi di mana secara langsung pemerintah harus mengambil kebijakan, membuat peraturan daerah tanpa menunggu kesepakatan dari badan legislatif atau apapun. Tapi itu sama sekali tidak pernah diiakan oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dan Abdul Ghani Kasubah merupakan cerminan dari kaki tangan spekulan yang tidak pernah mengindahkan, termasuk berbagai macam stakeholder atau termasuk berbagai macam pemerintah yang ada di Provinsi Maluku Utara. Kawan-kawan kopra sudah menggerakkan 8 kali aksi berjilid-jilid, termasuk solidaritas di dalam front yang begitu banyak mobilisasi melawan polisi, kemudian dapat diberangus dengan berbagai kriminalisasi, intimidasi dan segala macam. Itu merupakan tantangan dan itu merupakan peluang untuk menaikkan atmosfer gerakan agar tidak pernah mati. Yang kedua, kita tahulah bersama bahwa sebenarnya problemnya yang paling mendasar adalah spekulan asing tidak mau tunduk dan patuh terhadap aturan yang diatur oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah provinsi daerah. Kenapa? Kalau kita mau lihat undang-undang monopoli, kalau kita mau lihat undang-undang persaingan tidak sehat, bahwa apa yang dilakukan oleh spekulan bila melanggar peraturan undang-undang, maka harus dipidanakan. Tidak boleh dengan jerat undang-undang perdata. Apa yang kemudian disangsikan MOU atau nota kesepakatan pada Rabu Desember kemarin antara pemerintah provinsi, gubernur Provinsi Maluku Utara dan PT Ijo Krembel justru tidak sesuai dengan tuntutan Aliansi Kopra, justru tidak sesuai dengan tuntutan Paguyuban Plus, justru tidak sesuai dengan tuntutan Aliansi Konsolidasi, dan justru tidak sesuai dengan gerakan-gerakan yang ada di Maluku Utara. Bayangkan saja, 1 juta kawan-kawan Aliansi Kopra menuntut, 900 kawan-kawan konsolidasi menuntut, Paguyuban Plus menuntut 800, tapi kesepakatan yang sepihak antara
PT Ijo Kremel yang ada di Surabaya, di Jogja dengan AGK itu maksimalnya adalah 5.000 atau 500.000 per 100 kilo atau 5.000 1 kilo. Jauh dari tuntutan apa yang dikehendaki oleh petani kopra. Padahal dinamika atau kita tahulah kebutuhan petani atau masyarakat umumnya itu selalu saja inflasi dengan kehidupan layak hidup atau kebutuhan-kebutuhan untuk menanggulangi berbagai macam kehidupan, makan, minum, pangan, sandang, segala macam, dan biaya kos-kosan maupun biaya SPP anaknya. Kita perlu mengambil contoh misalnya, di Palu ketika setelah terjadi tsunami, pemerintah daerah menetapkan perda kepada pengusaha, semisalnya harga semen satu sak 65.000. Apabila pengusaha menjual 80.000 atau 70.000, maka pengusaha akan dikenakan pidana atau dipenjarakan. Ini yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap spekulan kopra atau bos-bos kopra. Yang ketiga, seharusnya kita memikirkan juga poin-poin penting terhadap serangan spekulan. Kenapa? Pemerintah akan mencari keamanan diri bahwa kalau kita tidak menyebut siapa spekulan kopra, maka ini dalilah yang mereka tidak mau merealisasikan tuntutan kita. Bisa saja kita bisa melakukan berbagai macam upaya dengan metode pengalihan serangan. Yang pertama, kita akan mengupayakan mendorong kawan-kawan sebagai tenaga deployment ke daerah-daerah untuk mengorganisasikan struktur perlawanan petani terhadap spekulan kopra. Entah di 10 kabupaten dengan menyerang dan menohok jantung kekuasaan DPRD, menohok jantung kekuasaan kantor bupati, dan termasuk mengerahkan mobilisasi seluruh petani menduduki kantor gubernur. Hanya itu satu-satunya yang buat ADK kapung. Hanya itu satu-satunya yang bisa kita mendisiplinkan spekulan kopra. Kalau tidak, pemerintah tetap ngigau dan bual-bualan semata menjanjikan omong kosong. Selanjutnya, perlu disampaikan juga bahwa kalaupun pemerintah enggan mengatakan bahwa kalau toh harga kopra itu anjlok, tanam saja pala dan sawit, tanam saja pala, tanam saja cengkeh. Tapi kita tahulah bahwa mahasiswa adalah kaum intelektual kaum yang tahu bahwa makhluk yang paling menderita selain buruh adalah petani. Tapi mereka tidak punya itikat baik untuk bersamaan dengan petani, untuk bersamaan dengan kekuatan gerakan rakyat tertindas lainnya. Dan mahasiswa harus sadar, tidak ada kekuatan apa-apa oleh mahasiswa tanpa berintegrasi kepada kekuatan rakyat, tanpa berintegrasi kepada kekuatan petani. Hanya itu satu-satunya modal untuk melawan imperialisme, hanya itu satu-satunya modal untuk melawan kapitalisme, hanya itu satu-satunya modal untuk melawan kaki tangan begundal daripada kapitalisme yang merongrong nasib petani dan unsur kelas lainnya. Yang kedua, kita tahulah watak birokrasi Maluku Utara. Kalau gerakan semakin menggelombang, maka mereka akan melakukan upaya-upaya untuk menghentikan, menyogok preman, menyogok polisi, menyogok tentara, bahkan menyogok pemerintah sendiri untuk memukul mundur gerakan mahasiswa ataupun gerakan rakyat. Sebagai contoh, petani dikeroyok oleh preman yang ada di Tobelo. Sebagai contoh, mahasiswa masuk rumah sakit ditembakai oleh gas air mata. Sebagai contoh itu buktilah. Maka inilah harus menjadi kekuatan bahwa polisi, bahwa kaki tangan itu menjadi penghalang untuk menuntut harga kopra itu naik. Yang selanjutnya ingin kami sampaikan bahwa sebenarnya subsidi untuk menganggarkan mahasiswa ketika anjloknya harga kopra itu kadang-kadang ngomong kosong. Kenapa? Karena APBD sebanyak itu bagaimana dia mau membiayai mahasiswa dengan ribuan yang ada di Maluku Utara. Itu poinnya. Dan poin lainnya adalah kalau kita baca dalam MOU antara PT Ijo Kremel dan AJK pada Rabu Desember kemarin, ia menuntut agar PT Ijo Kremel membeli maksimal 5.000 dan harga kelapa 1 buah 1.000, termasuk minyak kelapa 1 kilo 10.000. Kalian tahu bahwa kopra di Maluku Utara kualitasnya jelek bukan karena persoalan kelapanya, tapi karena persoalan teknologi pengasapan atau memasakkan kelapa. Sehingga apa yang harus kita tuntut? APBD seharusnya diadakan untuk membuat teknologi virgin coconut oil atau VCO yang bisa membuat kelapa minyak kelapa dengan ini minyak kelapa sawit.
Kalau tidak, sawit akan memakan dan menggusur tanah rakyat. Itu bisa dianggarkan lewat APBD. Kalau pemerintah beralasan tidak punya anggaran, lo 300 tambang sekian, berbagai macam penggusuran, berbagai